Selamat datang di materi penjurnalan. Materi ini menuntut pemahaman kita terkait materi persamaan dasar akuntansi. Di materi sebelumnya yang membahas persamaan dasar akuntansi, kita sudah menganalisis transaksi bisnis berdasarkan persamaan dasar akuntansi dan kita masukkan semua transaksi ke dalam bentuk tabel tabular analysis sekaligus melakukan analisis untuk setiap transaksi. Tabel tabular analysis yang kita gunakan di materi sebelumnya itu hanya untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan persamaan akuntansi. Tabel tersebut tidak akan digunakan di kondisi real perusahaan karena jika perusahaan menggunakan model seperti itu maka akan sangat tidak efisien bagi perusahaan karena transaksi bisnis perusahaan sangat banyak, dan jika perusahaan menggunakan tabel tabular tadi maka pekerjaan akuntan menjadi tidak praktis, memakan biaya dan juga tidak diperlukan. Oleh sebab itu, perusahaan wajib menerapkan prosedur pencatatan yang lebih efisien dan efektif. Materi kali ini akan membahas proses pencatatan tersebut. Materi yang akan kita bahas dalam topik pencatatan ini adalah pertama terkait konsep akun, kemudian debit dan kredit, selanjutnya pencatatan akuntansi yang kegiatannya disebut dengan penjurnalan atau journalizing, sedangkan bentuk pencatatannya disebut dengan jurnal. Konsep debit dan kredit akan melibatkan account atau akun. Akun ini yang akan sering kita gunakan di akuntansi. Akun menggambarkan pencatatan akuntansi yang berhubungan dengan kenaikan dan penurunan untuk setiap komponen dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa aset terdiri dari kas, account receivable atau piutang, supplies atau perlengkapan, equipment atau peralatan. Jadi aset itu adalah nama kelompok akun. Aset bukan merupakan akun. Yang akun adalah kas, account receivable, supplies, equipment. Jadi ketika kita menerapkan debit dan kredit, kita tidak akan pernah melibatkan kelompok akun, atau dengan kata lain, kita tidak akan menyebut aset, tapi kita menyebut kas, equipment, supplies, dan komponen aset lainnya. Lalu untuk liabilitas, akun yang kita kenal adalah hutang usaha atau hutang dagang atau account payable. Demikian juga dengan ekuitas, akunnya adalah share capital ordinary dan retained earning. Selanjutnya untuk revenue, nama akunnya adalah service revenue. Jadi jangan hanya menulis revenue ketika menerapkan debit dan kredit. Untuk expense adalah nama kelompok akun. Akunnya adalah beban gaji atau salaries expense, beban listrik, beban telepon, dan beban lainnya. Selanjutnya, kita akan mengenal bentuk T yang terdiri dari nama akun. Sisi kiri disebut dengan sisi debit dan sisi kanan disebut dengan sisi kredit. Karena bentuknya seperti huruf T, maka kita sering menyebut di account atau akun T. Konsep debit di sini mengindikasikan sisi kiri dari akun dan konsep kredit mengindikasikan sisi kanan dari akun. Debit biasa disingkat dengan DR dan kredit biasa disingkat dengan CR. Istilah debit dan kredit di sini tidak berarti kenaikan atau penurunan. Jadi debit bukan selalu berarti bertambah dan kredit bukan berarti selalu berkurang. Kita gunakan istilah debit dan kredit dalam proses pencatatan untuk menggambarkan di mana jurnal kita buat di akun. Ketika kita mencatat jumlah tertentu di sisi kiri akun, maka ini disebut dengan debiting atau proses pendebitan. Sedangkan ketika kita mencatat jumlah tertentu di sebelah kanan, maka ini disebut crediting akun. Kita bahas akun kas terlebih dahulu. Jika kita belum mengenal debit dan kredit, maka untuk mengetahui berapa kas kita sekarang, maka kita akan menghitung seperti tampilan tabel di sebelah kiri. Di sana ditunjukkan ada uang masuk sebesar 15.000, kemudian ada uang keluar sebesar 7.000 dan seterusnya, sehingga saldo kas menjadi 8.050 euro. Tapi sekarang kita harus menerapkan konsep debit dan kredit. Kita gunakan the account untuk kas, sebelah kiri debit dan sebelah kanan kredit. Ilmu debit dan kredit adalah jika aset bertambah maka akan didebit dan jika aset berkurang maka akan ditulis di kredit. Jadi kita mulai dari uang masuk sebesar 15.000. Kas bertambah 15.000 berarti kita tulis di bagian debit. Kemudian kas keluar sebesar 7.000 maka kita tulis di dalam bagian kredit. Kita sering menggunakan istilah seperti ini. Kas bertambah sebesar 15.000 di sebelah debit yang berarti ia bertambahnya di kolom debit. Kas berkurang sebesar 7.000 di sebelah kredit yang berarti berkurangnya kas kita tulis di kolom kredit.
Jadi tolong diingat penggunaan istilah itu, karena saya akan sering menggunakan istilah di sebelah debit dan di sebelah kredit. Di sebelah debit berarti masuk ke dalam bagian debit, di sebelah kredit berarti masuk ke dalam kolom kredit. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan. Semua pemasukan dan pengeluaran kita masukkan di kolom debit dan kredit, sehingga jika di jumlah kolom debit menghasilkan total nilai 18.300, di sebelah kredit memiliki total nilai 10.250. Jadi lebih banyak debit daripada kredit dengan selisih 8.050. Dengan kata lain, saldo kas berjumlah 8.050. Ini juga berarti bahwa saldo itu ada di sisi debit karena nilai debit lebih banyak daripada nilai kredit, maka itu disebut sebagai saldo debit. Jika jumlah lebih banyak kredit daripada debit, maka itu disebut saldo kredit dan angka saldonya ditaruh di kolom kredit. Kemudian pada umumnya, jika saldo milik debit, maka saldo itu akan ditulis di sisi debit untuk lebih menunjukkan bahwa saldo ada di debit. Jika di kas ini, maka akan dapat diketahui bahwa terdapat saldo debit sebesar 8.050. Mari kita ingat lagi materi sebelumnya terkait penyusunan laporan keuangan, di mana laba akan mempengaruhi laba ditahan dan laba ditahan akan mempengaruhi ekuitas. Kita juga harus paham apa saja isi masing-masing laporan keuangan ini. Kenapa saya menekankan pembahasan di sini? Karena pemahaman kita akan menjadi kunci kita bisa memahami konsep debit dan kredit tanpa menghafal. Kita hanya cukup paham jalan-jalannya angka di laporan keuangan. Slide ini menunjukkan rangkuman dari pedoman debit dan kredit. Berangkat dari persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas yang kemudian kita breakdown sehingga terlihat dampak perlakuan debit dan kredit. Namun ini jangan dihafal, kita hanya harus paham konsep persamaan dasar akuntansi serta hubungan laporan keuangan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Saya akan berikan tips menguasai peraturan debit dan kredit tanpa harus menghafal, karena jika menghafal maka kita cenderung cepat lupa. Oh ya, pemahaman kita terkait dengan konsep debit dan kredit juga memerlukan usaha kita untuk berlatih sebanyak-banyaknya. Baik, sekarang saya berikan tips mudah menguasai konsep debit dan kredit. Saya ingatkan bahwa kita harus menguasai hubungan antar laporan keuangan agar kita secara mudah memahami konsep debit dan kredit. Kita hanya cukup menghafal bahwa aset bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Dalam persamaan akuntansi, aset ini kan harus sama nilainya dengan liabilitas dan ekuitas. Nah, aset tadi disebutkan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Kemudian di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Jadi bunyi debit dan kredit untuk liabilitas dan ekuitas tidak akan sama dengan aset, sehingga liabilitas bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit untuk liabilitas. Demikian juga untuk ekuitas, ekuitas bunyinya sama dengan liabilitas. Sekarang kita kembangkan lagi ekuitas. Ekuitas kan berisi share capital dan retained earning. Nah, jika ada share capital kan menambah ekuitas, berarti bunyinya akan sama dengan ekuitas dalam hal konsep debit dan kredit. Berarti share capital bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Lalu ada retained earning. Jika ada laba ditahan, maka itu akan menambah ekuitas. Sekarang kita kembangkan lagi laba ditahan. Apa saja yang mempengaruhi laba ditahan? Ada pendapatan, ada beban, ada dividen. Sekarang kita ke pendapatan dulu. Pendapatan itu kan sifatnya menambah laba ditahan. Jadi ya bunyinya akan sama dengan laba ditahan, di mana pendapatan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Selanjutnya, beban itu mengurangi laba ditahan, maka bunyinya akan beda dengan laba ditahan, di mana beban bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Terakhir ada dividen yang mengurangi laba ditahan, maka sama dengan beban. Dividen bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Jadi di sini kita sudah bisa memahami prosedur debit dan kredit. Kuncinya kita harus paham persamaan dasar akuntansi, hubungan antar laporan keuangan dan juga komponen-komponen dalam laporan keuangan.
Selanjutnya kita akan mengenal istilah saldo normal atau normal balance. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, jika jumlah debit lebih besar dari kredit, maka itu disebut saldo debit. Jika jumlah kredit lebih tinggi daripada debit, maka itu disebut saldo kredit. Nah, sekarang kita menemukan istilah baru yaitu saldo normal. Saldo normal untuk aset adalah debit. Hal ini karena setiap penambahan aset selalu didebit. Bagaimana jika aset memiliki saldo kredit? Maka itu menjadi tidak normal karena sisi kredit lebih besar daripada sisi debit. Normalnya kan perusahaan memiliki aset yang tidak minus. Jadi jika sampai minus berarti saldo tidak normal. Ketika saldo tidak normal ini bisa saja kita salah mencatat, tetapi bisa juga berarti memang perusahaan sedang mengalami masalah terkait dengan pengelolaan asetnya, dan ini jarang sekali ditemukan untuk aset memiliki saldo yang tidak normal. Demikian juga dengan liabilitas yang memiliki saldo normal kredit, karena setiap penambahan kewajiban kita catat di sebelah kredit. Jika kita contohnya melunasi hutang, maka kita akan catat di sebelah debit. Sehingga jika sampai menghasilkan saldo debit untuk liabilitas, berarti itu tidak normal. Yang bisa saja itu karena kita salah mencatat, atau juga karena perusahaan melakukan pembayaran hutang lebih tinggi daripada seharusnya, dan bisa saja alasan lain yang menyebabkan saldo tidak normal. Perlakuan yang sama juga untuk share capital yang memiliki saldo normal kredit, berarti return earning bersaldo normal kredit, dividen bersaldo normal debit karena dividen jika bertambah selalu didebit, pendapatan bersaldo normal kredit, expense bersaldo normal debit. Jadi jika kita simpulkan untuk memutuskan saldo normal, maka kita tinggal melihat akun itu bertambahnya di sebelah mana. Jika akun bertambah di sebelah debit, maka saldo normalnya debit. Jika akun bertambah di sebelah kredit, maka saldo normalnya kredit. Setelah kita memahami konsep debit dan kredit, maka berarti kita siap ke proses selanjutnya, yaitu penjurnalan. Seperti yang kita lihat di slide siklus akuntansi ini, maka kita sudah pada tahap kedua, yaitu penjurnalan. Penjurnalan ini merupakan bagian dari proses pencatatan akuntansi. Jurnal disebut sebagai Book of Original Entry atau catatan pertama akuntan. Perusahaan pada awalnya mencatat semua transaksi secara chronological order atau mencatat transaksi urut berdasarkan waktu terjadinya. Jadi setiap ada transaksi maka kita wajib untuk langsung mencatat secara urut waktu. Setiap transaksi selalu menunjukkan posisi debit dan kredit untuk akun yang dilibatkan. Perusahaan bisa menggunakan berbagai jenis bentuk jurnal, tapi setiap perusahaan biasanya menggunakan bentuk jurnal yang pada dasarnya sama dalam bentuk general journal atau jurnal umum. Jurnal umum ini menyediakan informasi terkait dengan tanggal, akun yang dilibatkan, serta penjelasan transaksi. Kita akan mengetahui bentuk ini di slide selanjutnya. Slide ini menunjukkan manfaat dari jurnal, yaitu manfaat jurnal yang pertama adalah menyediakan informasi transaksi yang terjadi di perusahaan dalam satu media, yaitu jurnal umum. Kemudian, jurnal juga menyediakan informasi transaksi yang dicatat sesuai urutan waktu terjadinya transaksi. Manfaat terakhir menyebutkan jurnal membantu akuntan untuk mencegah kesalahan pencatatan atau juga dapat mengetahui sumber kesalahan pencatatan. Proses pencatatan ke dalam jurnal disebut dengan journalizing. Untuk memudahkan pemahaman kita, maka kita akan langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal terkait dengan transaksi investasi dalam bentuk saham sebesar 15.000 euro dan ada pembelian komputer sebesar 7.000 euro. Jika kita masukkan dalam persamaan dasar akuntansi, maka aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Maka aset bertambah karena ada penambahan kas sebesar 15.000. Kemudian ekuitas juga bertambah dalam bentuk modal saham sebesar 15.000. Aset juga bertambah karena ada pembelian equipment senilai 7.000 dan karena pembelian ini secara tunai maka terdapat kas yang keluar sehingga mengurangi aset sebesar 7.000. Itu contoh penerapan persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita menjurnalkan transaksi tersebut. Sebelum kita masuk ke contoh soal tadi, kita perlu mengenal bentuk jurnal. Inilah bentuk jurnal umum yang kita bahas sebelumnya. Terdapat kolom tanggal, kolom akun dan penjelasannya, kolom reference, kolom debit, dan kolom kredit. Kolom tanggal ini kita isi berdasarkan transaksi yang kita wajib catat urut waktu. Kolom akun kita gunakan untuk mencatat akun yang dilibatkan dalam transaksi. Transaksi tadi berhubungan dengan penerimaan dana dalam bentuk saham. Penerimaan dana
Berarti kas bertambah maka kita gunakan akun kas dan kas bertambah di sebelah debit. Selanjutnya, karena dana diterima berasal dari penerbitan atau penjualan saham, maka share capital ordinary muncul bertambah di sebelah kredit. Di sini juga kita lihat bahwa akun yang di sisi kredit ditulis menjorok masuk yang menandakan itu adalah akun di sebelah kredit. Tanda kurung itu merupakan penjelasan transaksi yang terjadi. Jadi itulah jurnal di mana kas bertambah di sebelah debit dan share capital bertambah di sebelah kredit senilai 15.000. Lalu di mana konsep balance-nya? Nah, di sini kita lihat bahwa total debit adalah 15.000 dan total kredit adalah 15.000, yang berarti sisi debit sama dengan sisi kredit. Konsep ini yang harus kita pegang ketika penjurnalan. Jadi jika kita hanya melibatkan kas saja debit 15.000 namun kita tidak mengkredit share capital, maka debit tidak akan sama dengan kredit, yang berarti catatan kita salah. Atau bisa saja kita salah mencatat kas debit 15.000 tapi kredit share capital kita hanya tulis sebesar 10.000. Debit 15.000, kredit 10.000, itu tidak balance, berarti catatan kita salah. Maka dari itu kita harus teliti setiap menjurnal, di mana kita harus memastikan bahwa jumlah debit dan kredit harus sama untuk setiap transaksi. Itu dulu yang harus kita penuhi. Walaupun jika jumlah debit dan kredit sama, juga belum tentu catatan kita bebas dari kesalahan. Bisa saja kita catat kas debit dan kredit share capital dua-duanya sebesar 5.000 contohnya, padahal seharusnya dua-duanya kita kenakan 15.000. Maka itu akan menyebabkan debit dan kredit balance tapi angkanya salah. Nah, di sini sangat dibutuhkan pemahaman kita untuk menganalisis transaksi sehingga kita benar untuk melibatkan akun yang benar, kemudian kita juga benar melibatkan angka yang benar juga. Kemudian kita kembali ke jurnal debit kas dan kredit share capital. Kita biasanya juga menyebutkan kas pada share capital. Jadi kita gunakan istilah pada, yang berarti sebelum pada itu posisi debit dan setelah kata pada itu posisi kredit. Jadi jurnal transaksi ini kas pada share capital sebesar 15.000. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah sebutkan atau tulis dulu akun yang debit kemudian baru akun yang dikredit. Transaksi itu bisa menyebabkan jumlah akun yang debit ada 2 akun dan 2 akun dikredit. Untuk itu sebut dulu semua akun di debit kemudian baru akun yang dikredit dengan menjorok ke dalam. Materi ini akan kita bahas lebih detail di slide simple and compound entry. Di bawahnya kita juga menemukan yang dalam kurung itu adalah penjelasan transaksi. Contoh berikutnya adalah transaksi pembelian peralatan secara tunai sehingga equipment bertambah di sebelah debit dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 7.000. Di bawahnya terdapat penjelasan pembelian peralatan secara tunai. Berdasarkan slide ini, maka kita sebenarnya sudah bisa menjelaskan setiap jurnal ini transaksi apa tanpa penjelasan yang ada dalam kurung. Jadi ketika di jurnal pertama tanpa kurung, ketika kita melihat kas debit dan share capital kredit, berarti kita otomatis tahu bahwa terdapat penjualan saham atau terdapat penerimaan dana dari penjualan saham sebesar 15.000. Di jurnal kedua, kita otomatis paham bahwa terdapat pembelian peralatan secara tunai. Untuk kolom referensi di sini biasanya digunakan dalam proses posting atau pemindah bukuan. Kita akan paham ketika kita masuk di materi buku besar dan posting. Jurnal yang kita bahas sebelumnya adalah bentuk simple entry yang hanya melibatkan satu akun debit dan satu akun kredit. Contohnya equipment pada kas. Ini yang disebut simple entry. Namun tidak semua transaksi seperti itu sehingga bisa melibatkan lebih dari satu akun di sisi debit dan lebih dari satu akun di sisi kredit. Untuk ini maka jurnal yang kita libatkan adalah bentuk compound entry. Ini hanya masalah istilah saja, bukan berarti kita melibatkan buku jurnal yang berbeda. Kita masih bekerja di satu media yaitu jurnal umum, namun hanya istilah saja yang berbeda. Dimana jika jurnal sederhana di slide sebelumnya disebut simple entry, sedangkan jika tidak tergolong itu disebut compound entry. Inilah contoh compound entry, di mana di transaksi ini melibatkan satu akun di debit dan 2 akun di kredit. Tanpa melihat soalnya, dari jurnal ini kita otomatis paham bahwa ini adalah transaksi pembelian peralatan senilai 14.000
dibayar tunai sebesar 8.000 dan sisanya dibayar secara kredit dengan melibatkan account payable sebesar 6.000. Jadi ini yang disebut sebagai compound entry. Dan seperti yang saya bahas sebelumnya, kita harus mencatat akun yang didebit terlebih dahulu, baru yang dikredit. Bisa saja contoh perusahaan membeli peralatan dan supplies secara tunai, maka jurnalnya adalah debit equipment, debit supplies pada kas. Anda telah mempelajari materi penjurnalan. Ini materi paling penting yang menjadi dasar dari semua pencatatan akuntansi sampai di level mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Jadi kuasai materi ini. Pemahaman kita juga sangat tergantung dengan banyaknya kita berlatih mengerjakan soal walaupun tanpa disuruh oleh dosen. Jadi silahkan berlatih dan rajin berdiskusi dengan teman. Jika kita sudah memahami cara penjurnalan, maka kita siap untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu buku besar dan posting.